Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Hartitian membahas tentang materi Bahasa Indonesia Dongeng. Nah, kalian tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa atau fiksi yang penuh hayalan dan dianggap oleh sesuatu masyarakat yang tidak benar-benar terjadi, artinya tidak terjadi di dunia nyata. Nah, apa saja sih jenis dongeng? Nah, jenis-jenis dongeng ada mitos, sage, fabel, legenda, dan parabel. Mari kita bahas satu persatu. Mitos adalah dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya, mitos Nyi Roro Kidul, Wewe Gombel, dan lain-lain. Yang kedua, ada sage. Sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan. Contohnya, kisah Jaka Tingkir, Ramayana, Si Buta dari Gua Hantu. Selanjutnya, ada fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Misalnya, dapat berbicara dan berjalan. Contohnya, dongeng si kancil, dongeng buaya, dan kerbau. Dongeng kancil dan buaya. Nah, fabel ini diperankan oleh hewan-hewan, artinya bukan manusia, sebagai tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian ada legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat, contohnya legenda Rawapening dan legenda Danau Toba. Nah, ini merupakan cerita tentang kejadian alam atau legenda dari suatu wilayah. Selanjutnya ada parabel. Parabel adalah dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel juga dapat berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah atau pedoman hidup. Contohnya seperti dongeng si Malin Kundang. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dalam dongeng. Ada unsur intrinsik dongeng dan unsur ekstrinsik dongeng. Apa saja itu unsur intrinsik? Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang hadir di dalam teks dan secara langsung membangun suatu teks. Nah, ini adalah unsurnya. Pertama ada tema, tokoh, amanat, majas, latar, alur, dan sudut pandang. Latar belakang, informasi tentang waktu, suasana, dan juga lokasi di mana cerita rakyat berlangsung. Kemudian ada tokoh. Tokoh merupakan pameran pada sebuah cerita rakyat. Tokoh pada cerita rakyat dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, para dewa, dan lain-lain. Dengan penokohan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu karakter utama. Karakter utamanya ini biasanya bersifat protagonis. Lawan yang menonjol itu antagonis atau biasanya bersifat jahat. Dan tokoh pendamping atau tritagonis. Tritagonis ini biasanya yang mendukung alur cerita. Kemudian ada alur. Alur adalah sebuah urutan kejadian dalam cerita rakyat yang sambung menyambung berdasarkan hubungan sebab akibat. Secara umum, alur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada amanat. Amanat atau pesan moral adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dan mengatakan bahwa pembaca dapat mendapat pelajaran dari cerita. Kemudian ada majas. Majas atau gaya bahasa merupakan dialog yang digunakan dalam dongeng tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur ekstrinsiknya. Apa itu unsur ekstrinsik?
Unsur ekstrinsik merupakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penciptaan sebuah artikel atau karya sastra. Artinya, kalau ekstrinsik ini berada dari luar cerita tersebut. Bisa dikatakan unsur ekstrinsik ini bersifat subjektif atau milik seorang penulis yang biasanya menjadi unsurnya ada agama, budaya, kondisi sosial, motivasi yang mendorong sebuah karya sastra diciptakan. Nah, demikian pembahasan terkait dengan dongeng. Silakan untuk membantu channel ini, silakan like, comment, and subscribe. Terima kasih.